Shalom. Shalom. Boleh tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita Yesus Kristus. Malam hari ini ada satu nama yang boleh ditinggikan, dipermuliakan, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Sekali lagi boleh tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Ucap syukur Tuhan, malam hari ini kami boleh ada untuk memuji, meninggikan nama-Mu. Dan kami percaya 2-3 orang berhimpun di dalam nama Yesus. Engkau hadir, Engkau memberkati setiap orang tua, setiap keluarga yang hadir pada malam hari ini. Nama Tuhan Yesus ditinggikan, dipermuliakan. Haleluya, haleluya. Amin, 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 amin. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Amin, amin. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Ku yakin Tuhan burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Mari angkat tanganmu, katakan Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu
percaya, terima pemeliharaan Tuhan. Lebih meriah lagi buat Tuhan kita Yesus Kristus. Kami sembah. Mari masing-masing berkata haleluya, 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 haleluya. Saudara sendiri, mari katakan, Tuhan selalu. Apa yang kau ucapkan, kau dapatkan. Amin. Moodku tak akan terjatuh tanpa bisa lebih kuat lagi dengan iman percaya. Say, Tuhan, oh, shalom. Ia mengenyangkanku, Ia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Yang percaya tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Tepuk tangan panjang buat Tuhan kita Yesus. Dia sanggup memeliharamu, Dia sanggup menolongmu, Dia sanggup memulihkanmu, Dia sanggup menyembuhkanmu. Oh, lama sikira lawa syara lawa 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 lawa. Haleluya. Dia lama syara lawa. Haleluya. Lawa sikira lawa lawa. Oh, lama syara lawa. Kami percaya, kami percaya. Oh, lama syara lawa. Yesus, 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 ajaib. Saudara sendiri katakan, panggil nama Yesus. Yesus, Yesus, Yesus. Saudara sekali lagi katakan, panggil nama Yesus. Yes, yes, yes.
Angkatlah kedua tanganmu dengan iman percaya. Yesus, Ajaiblah namamu, Yesus, 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 Juru Selamatku. Saat ku berdoa, saat ku percaya, aku ditolong mujizatmu, mujizatmu sungguh nyata, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Di saatku tak berdaya, tetap ku berharap Yesus Kaulah penyembuhku. mari panggil nama Yesus. Yesus, 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 ajaiblah namamu. Yesus, 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 Juru Selamatku. Saat ku berdoa, saat ku percaya, aku ditolong Yesus, 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 ajaiblah namamu. Yesus, 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 Juru Selamatku. Saat ku berdoa, saat ku percaya, Haleluya. aku ditolong Tuhan. Yesus, 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 ajaiblah namamu. Yesus, 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 Juru Selamatku. Saat ku berdoa, saat ku percaya, aku ditolong Tuhan. Dengan iman percaya, Aku ditolong Tuhan. aku ditolong. Aku ditolong Tuhan. Mari tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Mari jemaat sembah, sembah, lebih kuat lagi. Oh, terus, terus.
Kalau dulu saudara pernah ditolong Tuhan, di waktu-waktu yang lampau, Tuhan pernah menolong saudara. Percaya, hari ini pun Tuhan sanggup menolong saudara. Saudara yang percaya tidak akan dipermalukan. Saudara yang berharap tidak akan dikecewakan. Sampai hari ini mujizat masih berlangsung. Sampai hari ini Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang besar, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang mampu, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang beserta setiap saudara. Apapun tantangan pergumulan, Yesus kita lebih besar dari setiap masalah kita. Oh, rala masyikira la masyara la masyara la. Oh, rala masyara la masyara la. Yesus kau segalanya bagi kasih sayang, salibmu dan bebas semua. Ku percaya saudara sendiri katakan, Yesus kau. Amin, amin, amin. Ku percaya mujizat, ku harap sekarang ini. Yesus kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Amin. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidup. Dengan iman percaya. Oh, rala wasikira lala. Oh, rala wasyara lala. Oh, rala wasyara. Percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Yesus kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskan-Ku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Engkau Yesus, Juru Selamat, harapanku, jawabanku, jawabanku. Katakan, Yesus kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskan-Ku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Saudara boleh tepuk tangan buat pujian ini. Saudara lihat hari ini Bu Hana masih berdiri di depan saudara. 2013 dokter vonis saya kanker usus stadium 4. Umur saya cuma diduga 11 bulan. Saya harus alami operasi. Harus alami kemo 8 kali. 2015 kambuh lagi. Dan harus di kemo lagi supaya kanker itu yang muncul kecil. Dan setelah potong
operasi lagi dan harus di kemo lagi. Dan malam hari ini saya juga berterima kasih buat Ibu Yuli yang selalu menemani saya sejak 2013 sampai saya sembuh. Saya dikirim malaikat sama Tuhan, Ibu Yuli. Saya mau terima kasih. Saudara, hari ini adalah tahun yang ke-10. Bu Hana sudah disembuhkan. Baru tadi pagi, ayo tepuk tangan dulu buat Tuhan. Sejak hari Jumat kemarin saya dan Pastor Yusak dan rombongan pergi ke Manado. Di mana waktu itu saya sedang sakit. Dan ada 2 kali ibadah yang harus saya layani, saya harus sampaikan firman. Pagi hari saya masih kuat. Yang jam 5 saya nggak kuat, saya katakan Ibu Yuli, tolong kamu gantikan aku. Saya nggak kuat, perut saya sebelah kiri sangat sakit. Dan saya istirahat, Bu Yuli yang khotbah. Dan kemudian keesokan harinya itu 10 tahun yang lalu saya ikut pengurapan di tempat ini. Dan masih sakit. Dan saya bertemu dengan Ibu Elisa, Ibu Emi. Bu Emi katakan, Bu Hana ini sakit. Coba cek ke Singapura. Saya kasih duit $2.000, pergi cek. Dan sampai di sana saya cek kolonskopi dan dokter katakan buruk, sangat buruk. Karena ada kanker di usus besar. Masih muda, waktu itu saya masih 48 tahun. Dan sepertinya satu hal yang sulit waktu itu. Tapi hari ini saudara lihat Bu Hana masih ada di tempat ini. Tuhan kita Tuhan yang besar. Tuhan kita Tuhan yang ajaib. Tuhan kita dahsyat. Tuhan kita hidup. Sebab dia hidup, ada hari esok buat setiap saudara. Malam hari ini apapun tantangan, apapun masalah, pergumulan yang saudara hadapi, Yesus lebih besar dari setiap masalahmu. Percaya, mujizat masih berlangsung. Haleluya. Mari bangkit berdiri, angkat tanganmu, sembah dia, berkata-kata dalam bahasa roh. Sikiralabalaba syaralabalaba. Oh, ralaba syaralabalaba. Engkau dahsyat, engkau dahsyat, engkau ajaib. Oh, ralaba syaralabalaba. Keluargamu dipulihkan. Oh, dalam sikina. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Mari yang percaya angkat tanganmu, katakan Yesus, Yesus.
Yesus yang dipuji, ditinggikan. Karena Tuhan Yesus yang sudah menyelamatkan kami, menganugerahi kami dengan keselamatan, dengan kebaikan yang masih dilanjutkan sampai hari ini dan akan dilanjutkan lagi pada sampai hari-hari ke depan, bahkan sampai kami bertemu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan sebentar kami akan diurapi, khususnya dalam pengurapan great parents, orang tua yang hebat. Semua kau persiapkan untuk menjadi orang tua yang hebat. Juga orang-orang muda akan menjadi orang tua yang hebat. Kami perlu pengurapan pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ingin mendengar firman. Semua katakan amin. Silakan duduk saudara, puji Tuhan. Wah, luar biasa. Puji Tuhan, puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Sudah lebih banyak dari bulan lalu. Dan saya rindukan bulan depan yang di atas juga dipenuhi dengan jiwa-jiwa. Karena di gereja ini diajarkan bahwa bukan hanya ketika pandemi bersembunyi di rumah, tetapi setelah pandemi kembali kita perlu Tuhan, perlu urapan Tuhan. Dan bulan depan pengurapannya, temanya adalah Great Possession. Kekayaan, kepemilikan yang hebat. Dan saya rindu supaya bulan ini engkau menjadi diurapi dengan urapan orang tua yang hebat. Bulan depan saudara diurapi dengan urapan kepemilikan yang hebat, kekayaan yang hebat, yang gak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Tuhan membuatmu makmur, mungkin bagi Tuhan membuatmu berkelimpahan. Yang percaya, yuk kita tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Toleh kanan kiri berkata begini, bulan depan datang pengurapan lagi, haleluya. Bulan depan datang pengurapan lagi. Dan kalau saudara satu orang mengajak satu rekan untuk bulan depan datang, di atas itu pasti dipenuhi dengan jiwa-jiwa. Dan saya percaya sudah saatnya gereja kembali bangkit dan mempermuliakan nama Tuhan. Katakan amin. Saya melihat wajah-wajah yang luar biasa. Tuhan sedang punya rencana yang dahsyat dalam kehidupan saudara semuanya. Katakan amin. Oke, sekarang temanya adalah great parents, orang tua yang hebat. Namanya orang tua, saudara. Memang umur tambah lanjut, tambah lanjut, tambah lanjut. Ada seorang bapak yang sudah berumur 90 tahun dengan istrinya. Nah, bapak ini pergi ke dokter. Dia pergi ke dokter, kemudian dicek. Dokternya kagum dengan kesehatan dari bapak ini. Wah, kamu begitu hebat kesehatanmu. Semua baik. Lalu si bapak ini meresponi dengan menambahi sesuatu yang membuat dokter ini bertanya-tanya. Ya, kesehatanku seperti ini karena hubunganku itu karib dengan Tuhan. Sangat dekat dengan Tuhan. Bahkan Tuhan itu menolong dalam segala hal. Sampai yang terkecil ketika aku malam hari pipis ke belakang. Ketika aku buka pintu, lampu nyala sendiri. Setelah selesai pipis, aku tutup pintu, lampu mati sendiri. Sebegitu dekatnya dengan Tuhan. Sehingga Tuhan itu kayak mengirimkan malaikatnya gitu. Dokternya mengangguk-angguk. Terus
bapak ini pulang. Tapi dokternya menjadi heran, masa ada malaikat itu ya? Buka, nyala, tutup, mati lampunya. Dia telepon istri daripada bapak ini. Suamimu sedekat apa dengan Tuhan? Kok bisa katanya ada malaikat yang sampai buka pintu, nyala, nutup pintu, mati ketika ke belakang buang air kecil. Langsung si istrinya berteriak, ampun, dia kencing di kulkas lagi. Ternyata dibuka kulkas, kencing di situ, ditutup, ya nutup, lampunya ya mati, saudara. Karena usia. Iya, kita tidak bisa memungkiri, saudara. Karena bertambahnya usia. No matter how good you are, tidak peduli seberapa baiknya saudara, if you stay for too long, you spoil it. Ketika engkau terus berada di sana terlalu lama, maka akan menjadi tidak baik. A good dancer must know when to leave the stage. Seorang penari yang baik mesti tahu kapan dia memberi kesempatan kepada yang muda untuk melanjutkan tarian itu. Di dunia politik juga begitu. Kalau Pak SBY terus tidak muncul Pak Jokowi, maka tidak ada perkembangan yang semacam ini. Nah, begitu juga saya. Di Malang, saya mendeklarasi kepada jemaat bahwa Pastor Yusak sudah tidak mengikuti teknis. Lalu, kemudian dimunculkan Pastor Gary sebagai ketua sinode dan juga gembala. Dan yang membuat saya terheran adalah ketika saya memberi kesempatan orang muda muncul dan saya cuma melihat dari kejauhan, tiba-tiba sesuatu yang terjadi. Muncul CBC, Christian Blessing Community. Dan CBC ini sama sekali tidak melibatkan saya, muncul orang-orang yang begitu antusias untuk melayani di pekerjaan Tuhan itu. Sehingga kalau saudara melihat di YHS Media, di YouTube, saudara melihat bagaimana luar biasanya terjadi di Malang kebaktian besar-besaran yang diserbu dari berbagai penjuru dengan adanya CBC itu. Dan kemudian ketika saya berbicara kepada rekan-rekan di CBC, kenapa ketika aku yang masih berada di situ kok tidak bergerak? Ketika Gary yang ada di situ, kok semuanya bergerak? Gedungnya jadi bagus, lightingnya jadi tambah bagus, musiknya, mixernya, semua jadi tambah bagus. Lalu mereka cuma tersenyum saja. Memang setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Ini sudah bukan masanya lagi, sekarang sudah masanya generasi penerusnya ini. Nah, saudara-saudara, saya rindukan supaya apa yang terjadi di Malang juga terjadi di sini. Dan Manado juga sudah punya gedung yang bagus. Bagus karena baru, karpetnya juga bagus. Tadi saya didatangin oleh suami istri yang masuk ke kamar saya dengan Bu Hana. Lalu si suami berkata kepada kami,
biasanya dia kalau nabur, saya suruh nabur sekian, rasanya enteng begitu. Tetapi ketika saya suruh nabur, kata suaminya, saya suruh nabur karpet harga 400 juta, rasanya berat gitu. Tetapi kemudian dia tetap keluarkan nabur 400 juta untuk karpet, saudara. Dan apakah kemudian mereka tambah kekurangan? Ternyata tidak. Mereka berkata, saya siap untuk membantu generasi penerus di Sinode YHS ini. Nah, saudara-saudara, sudah saatnya untuk terjadinya terobosan generasi penerus. Sebab itu orang-orang muda, semua yang belum muncul di gereja ini, siap-siaplah Tuhan mau memakai saudara untuk great achievement terjadi di tahun ini. Bukan hanya di Malang saja, nanti ada CBC di Makassar dan juga ada CBC di Manado. 3M ini. Jadi misalnya pembicaranya kemarin ada Debbie Basir di Malang, nanti dipindahkan ke sini, dipindahkan ke Manado. Jadi 3 serangkai ini. Yang sudah khotbah di sana ada Pak Yusuf Roni. Lalu kalau yang kemarin kan sekali saja, nanti akan di 3 tempat. Debbie Basir 3 tempat. Lalu bulan depan ada, bulan April ada konser Paskah. Tapi kalau konser Paskah ini karena artis-artisnya banyak sekali, ada Momo Geisha, ada Sari Simorangkir, ada Jacqueline Selose, ada siapa, rasanya sulit. Tapi kalau pembicara mungkin bisa di 3 serangkai. Lalu bulan depannya lagi Pak Gilbert, dia juga mau khotbah di CBC. Lalu sekarang saya harapkan supaya muncul CBC. Saya sama sekali tidak ikut sama sekali secara rapat, secara teknis, dan orang muda ini bergerak. Dan biarlah bukan hanya di Malang, Makassar tidak ketinggalan. Tuhan yang ada di sana sama dengan Tuhan ada di sini. Tuhan mau membuat kita semua berhasil. Ayo kita tepuk tangan meriah bagi Tuhan kita. Katakan amin. Nah, menjadi orang tua, tambah lanjut sampai 90, masih pasangan suami istri ini. Dan kemudian ada kekurangan-kekurangan. Yang saya mau ekspos kepada saudara adalah menjadi orang tua itu kan tidak mudah. Tetapi kenapa tidak ada sekolahnya? Sementara menjadi dokter, menjadi insinyur, menjadi ekonom, menjadi ahli hukum, semua ada sekolahnya. Tapi menjadi orang tua ini kan sulit. Kenapa enggak ada sekolahnya? Seperti saya dengan Bu Hana, dulu kami berpikir punya anak-anak 3. Memang rundingannya memang kita punya anak 3 ya. Tapi Tuhan kasih laki, perempuan laki. Puji Tuhan, saudara. Stop akhirnya. Kami pikir 3-tiganya dibawa untuk takut Tuhan, taat orang tua, dan rukun. Dan saya dan Bu Hana berhasil. Saya bagian kasih, Bu Hana bagian disiplin. Kami bermain cantik sebagai orang tua dan berhasil. Anak-anak kami tidak ada yang berkelahi. Dari kecil sampai sekarang nggak ada yang berkelahi. Beda dengan cara mendidik keluarga-keluarga lain. Bahkan beberapa waktu kemarin Bu Hana dititipin anaknya Sandra. 4, laki, perempuan. Sandranya pergi ke luar negeri, mamanya diundang untuk ke rumah Sandra di Singapura, lalu menjaga cucu di sana. Bu Hana geleng-geleng kepala.
geleng-geleng kepala. Ampun, tobat. Tapi saya sendiri kan nggak mengalami. Nah, beberapa waktu kemarin ini, suami istri dan 4 anak dari Singapura terbang ke Jakarta. Lalu Bu Hana berkata kepada saya, "Pak, kamu sudah lama nggak ketemu sama anak perempuanmu. Ayo datanglah ke Jakarta." Oke, saya terbang ke Jakarta nyusul Bu Hana. Karena Bu Hana juga dari Singapura ke Jakarta barengan dengan mereka. Saya terbang ke sono, ke Jakarta. Saudara, begitu saya datang, wah senangnya ketemu saya. Saya punya cuma 2 tangan. Yang satu pegang tangan ini, yang satu pegang tangan ini. Satunya enggak ke bagian tangan. Akhirnya mereka teriak-teriak, "Mana tangannya Pak Opa? Mana tangannya?" Tangan ini loh saudara rebutan. Saudara. Akhirnya sudah ini perut, pegang perut. Di restoran juga bertikai, di mobil juga bertengkar. Lalu saya ngomong sama papanya, "Ini anak kok bertengkar terus, ini kayak apa?" "Iya Pak, masih umur-umur yang susah diatur," katanya. Saya ngomong sama Bu Hana, "Kasih saya semalam saja beres ini. Enggak akan kelahi lagi, 1 malam saja." Tapi kan beda cara mendidik. Tapi puji Tuhan saudara Sandra dan suaminya dan ke-4 anaknya itu memang keluarga yang dipelihara Tuhan luar biasa, hidup dalam kelimpahan, semuanya sehat. Dan saya bersyukur saudara. Tetapi sebagai orang tua, saya sendiri menemukan 3 anak saya. Ternyata tidak cukup untuk hanya takut Tuhan, taat orang tua, rukun. Ada tahapan lagi. Anak-anak dituntun supaya dapat pasangan yang baik oleh orang tua. Billy dapat pasangan baik. Sekarang Lia khotbah kan keren, saudara. Keren sekali. Saya sendiri melihat progres dia khotbah itu, saya bersyukur sama Tuhan. Nah sekarang Billy-nya lagi diproyeksikan bukan hanya pelayanan rohani, tetapi diarahkan untuk pelayanan bukan imam tetapi raja. Yaitu ada satu pengusaha di Malang yang berkata kepada saya, "Sudah serahkan saja Billy ke saya Pak Yusak, Pastor Yusak. Biar jadi anak saya akan ajari untuk menjadi businessman." Saya timbang. Oke. Nah kemarin saya ke Manado, tahu bahwa berbincang-bincang dengan Pastor Irwan, dia juga berkata, saya cerita ini kepada dia, bahwa anakku akan bergerak di dunia marketplace. Tidak salah itu Pastor Yusak katanya. Karena apa? Dari pelayanan aku, saudara, kan ada tanah di Pontianak, ada tanah di Bili-Bili, ada tanah di Moncongloe, ada tanah di Manado, ada tanah 6 hektar. Kalau tidak ada yang mengerjakan ini, lalu mau diapakan tanah ini? Apakah tanah ini dibiarkan tidur? Generasi saya, generasi anak saya, generasi cucu saya, generasi cicit saya, terus dibiarkan tidur, tidak ada yang pakai sense of business, maka terbengkalai. Pasti tidak salah. Wah, betul juga ya. Akhirnya sekarang lagi dipersiapkan sehingga Billy diarahkan kepada pekerjaan pelayanan itu. Memang tidak mudah saudara sebagai orang tua. Billy dapat pasangan bagus, Sandra dapat pasangan bagus. Sangat hormat kepada kami orang tua. Ketika Bu Hana sakit juga
semua biaya ditanggung oleh menantu saya. Kami sampai melongo, gak nyangka gimana dia bisa menyelesaikan semua biaya di hospital itu. Gary punya pasangan, puji Tuhan, dapat pasangan yang baik. Setiap pagi muncul di doa pagi kita. Bagi saudara yang belum pernah mengikuti doa pagi kita, ikutlah di doa pagi kita. Saudara ketemu dengan istrinya Pastor Gary. Kalau istrinya Pastor Billy, di doa siang kita. Silakan saudara bisa mengikuti. Dan puji Tuhan, tiga-tiganya dapat pasangan yang baik dari kacamata saya. Kalau saya bilang baik, berarti standarnya itu sudah standar tinggi baik. Dan tiga-tiganya baik. Tetapi ternyata tidak cukup tahapan ini sebagai orang tua. Rindu supaya setelah mereka menikah punya keluarga, keluarganya bahagia. Mendoakan. Saya kalau berdoa sujud itu tidak selalu. Hanya pada detik-detik krusial, perkara-perkara yang sangat besar persoalan yang menimpa. Maka saya enggak kuat berdiri, saya menekuk lutut saya tersungkur. Ketika Bu Hana sakit, saya berdoa tersungkur. Ketika anak-anak ada masalah, saya doa tersungkur. Walaupun mereka tidak tahu, tetapi saya doa tersungkur. Nah, saudara-saudara, masih diperlukan peran orang tua. Rindu cucu-cucu semua sehat, takut Tuhan, taat orang tua, rukun, dan masih banyak lagi. Jadi orang tua ternyata tidak ada sekolahnya. Bukan berarti tidak perlu belajar, justru harus belajar terus. Dan tidak boleh sombong, aku sudah berhasil. Tidak saudara, tapi terus merendah, mengandalkan anugerah Tuhan. Orang tua, dengarkan ini. Anakmu tidak pernah bisa memilih siapa yang menjadi orang tuamu, orang tuanya, orang tua anak. Jika anak diberi pertanyaan, mau tetap punya orang tua seperti kita atau mau ganti saja? Kira-kira jawaban anak bagaimana? Saya rindukan bukan mereka minta ganti. Kalau sampai mereka minta ganti berarti F, gagal, saudara. Perhatikan Ishak ketika sebagai orang tua. Ishak dan Ribkah punya dua anak, Esau dan Yakub. Ishak mengasihi Esau, Ribkah mengasihi Yakub. Mereka punya anak emas masing-masing. Pilih kasih, menimbulkan iri hati. Dan akhirnya karena dikasihi oleh ayah, dikasihi oleh ibu, punya anak emas masing-masing, mereka saling cemburu. Dan mereka saling bertikai, bahkan hendak saling membunuh. Esau marah hendak membunuh Yakub, adiknya sendiri. Ini himbauan keras untuk orang tua. Jangan punya anak emas, anak kesayangan. Orang-orang berkata kalau anak emas saya adalah Sandra. Tapi dalam hati saya sama sekali tidak. Dalam hati saya sama sekali tidak. Rata, saya sangat mencintai Billy. Saya sangat mencintai Gary. Rata gitu. Orang tua harus menyayangi anaknya dengan keadilan, dengan rata. Jangan membuat anak-anak saudara sendiri saling membenci. Memang adil itu kayak apa sih? Saudara lihat gambar ini, saudara. Nah, adil itu dikasih kotak yang sama tinggi, yang sebelah kiri itu.
Adil adalah memberikan hal yang sama kepada setiap anak. Nah, kalau anaknya yang satu itu pendek, dikasih kotak setinggi yang kakak-kakaknya, dia tetap gak bisa lihat bola. Gak bisa nonton itu. Tetapi keadilan adalah memberikan hal yang sama kepada setiap orang dalam setiap situasi. Jadi yang kecil ya dapatkan itu supaya sama-sama bisa menikmati tontonan bola itu. Yang sudah tinggi ya mungkin tidak perlu kotak itu. Itulah keadilan. Tetapi juga tidak mudah, saudara, sebagai orang tua. Enggak mudah. Dan mungkin saudara berkata, sudah terlanjur ini, bagaimana ini? Mereka sudah tahu, ini anak ibu, ini anak ayah, ini kesayangan papa, ini kesayangan mama. Jangan diteruskan, saudara. Stop. Kalau sudah terlanjur, kabar baiknya masih ada Yesus. Yesus sanggup memulihkan hubungan anak-anak dan orang tua. Masih ada Tuhan, masih ada jalan, tidak ada yang mustahil. Katakan amin. Anak-anak itu bukan pendengar yang baik. Tetapi mereka lebih cenderung peniru yang ulung. Perhatikan orang tua dan yang akan jadi orang tua. Anak-anak saudara itu lebih cenderung sebagai peniru yang ulung daripada pendengar nasihat orang tua. Dimarahi, diberitahu, efeknya lebih lamban dibanding jika anak melihat dan mencontoh kelakuan orang tuanya. Jadi waspada ketika saudara makan, ketika saudara mau tidur, ketika saudara bangun tidur, ketika saudara menghadapi masalah, ketika saudara membaca Bible, ketika saudara melayani, ketika saudara bagaimana keseriusan saudara beribadah, melayani, dilihat oleh anak. Ketika engkau memberi contoh yang kering, yang jelek, tidak usah saudara ajari, mereka akan nyontoh contoh ini. Saudara beribadah dengan setia seperti ini adalah teladan yang baik bagi anak-anak. Minta diurapi. Kenapa kok minta diurapi? Anak-anak akan mencontoh orang tuaku yang sudah punya penghasilan, yang sudah punya pencapaian sedemikian saja masih perlu diurapi. Apalagi kami anak-anaknya yang belum apa-apa. Anak-anak melihat, meniru apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Tapi akhir zaman ini saudara, saya melihat terlalu banyak orang tua yang liberal. Dirinya Kristen rajin beribadah, anak-anaknya dibiarkan memilih beragama lain. Yang benar saja saudara. Great parents, orang tua hebat, tidak begitu. Ajaklah anak-anakmu beribadah bersama-sama dengan dirimu. Setuju katakan amin. Ada banyak jalan ke Roma, satu jalan ke surga. Yesus Kristus berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak dengan aku. Ada juga orang tua yang hanya beribadah sendiri. Tidak pusing dengan anaknya, menantunya, cucunya. Dibiarkan di rumah, tidak beribadah. Kenapa bisa begitu saudara? Karena menganggap bahwa tidak penting. Padahal beribadah itu sangat penting. Di Keluaran pasal 10, di sana ada peristiwa di mana anak-anak dilarang beribadah.
oleh Fir'aun. Dan spirit Fir'aun itu masih hidup sampai sekarang. Bagaimana menghadang orang tua supaya tidak usah ajak anak-anak ibadah. Coba dibaca ya, Keluaran 10 ayat 8. Musa dan Harun dibawa kembali kepada Fir'aun. Ia berkata kepada mereka, pergi layanilah Yahweh Elohimmu, tetapi siapakah yang harus pergi itu? Musa berkata, kami akan pergi bersama orang-orang muda dan orang-orang tua kami, anak-anak laki-laki dan anak-anak perempuan kami, kambing domba, kambing lembu kami. Kami akan pergi karena kami akan mengadakan perayaan bagi Yahweh. Jadi mau mengadakan perayaan bagi Yahweh itu bukan dengan tangan kosong. Tetapi anggota keluarga juga dibawa, korban juga dibawa. Ini contoh yang bagus. Orang tua, anggota keluargamu bawa, korban persembahan juga kau bawa. Ayat 10, lalu ia berkata kepada mereka, biarlah Yahweh menyertaimu sekiranya aku membiarkanmu pergi dengan anak-anakmu, tetapi lihatlah engkau bermaksud jahat. Tidak demikian, kata Firaun. Pergilah sekarang, tapi hanya laki-laki. Dan layanilah Yahweh, karena itulah yang kamu kehendaki. Lalu mereka diusir dari hadapan Firaun. Firaun hanya mengizinkan laki-laki saja yang ibadah. Anak-anak gak usah. Mengapa dihalangi? Ternyata ada rahasia kebenaran di balik anak yang beribadah. Dengar orang tua. Anak yang beribadah itu ada kebenaran yang perlu saudara pahami. Spirit Fir'aun sampai sekarang ini masih hidup. Dan membuat para orang tua tidak merasa terganggu kalau anak-anaknya enggak beribadah. Biasa-biasa saja. Padahal ketika anak-anak beribadah, Tuhan itu punya planning, rencana yang hebat untuk anak-anakmu. Markus 10 ayat 13. Banyak orang membawa anak-anak kecil kepadanya supaya dia menjamah mereka. Tetapi para murid memarahi mereka. Ini murid-murid juga memarahi mereka. Supaya mereka tidak datang pada Yesus. Tapi ayat 14 ketika Yesus melihatnya, dia marah. Dan berkata, biarkanlah anak-anak kecil itu datang kepadaku dan janganlah melarang mereka. Karena kerajaan Elohim adalah yang untuk orang-orang yang seperti ini. Saudara, di Bible itu jarang dicatat Yesus marah. Tapi ketika para murid melarang anak-anak datang kepadanya, disebutkan Yesus marah. Markus 10 ayat 15, sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa saja yang tidak menerima kerajaan Elohim seperti anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Sambil memeluk anak-anak itu, dia menumpangkan tangan atasnya dan memberkatinya. Saudara pahami ini para orang tua. Yesus ingin memberi lebih dari yang orang tua inginkan. Orang tua hanya ingin anak-anak dijamah Yesus. Tapi Yesus melakukan lebih dari sekedar menjamah. 3 hal yang Yesus lakukan apa di ayat itu? Memeluk, menumpang tangan, memberkati. Jadi semua great parents, orang tua hebat akan membawa anak-anaknya, mengajak dan mengajar anak beribadah. Karena penting membawa dan mengajak anak beribadah bersama dengan orang tua. Kalau masih kecil, di sini kan ada komunitas, ada YHS Kids. Kalau sudah remaja, di sini ada komunitas, ada di Teens, ada Heroes. Yang dewasa ikut ibadah raya. Atau ada komunitas Family Blessing. Jadi
tidak sendirian. Tapi spirit Fir'aun, jangan ajak keluargamu. Kamu saja. Menyedihkan saudara, memprihatinkan. Padahal Yesus memberkati, memeluk, menumpang tangan, memberkati anakmu. Kenapa tidak mau? Kebetulan saya dengan 3 anak, rumahnya akan dekat gereja. Dari kecil mereka, kami dorong untuk beribadah. Terus beribadah, terus beribadah. Dan puji Tuhan, dipeluk, ditumpang tangan, diberkati oleh Tuhan. Dan saya saksinya, mereka 3-tiganya. Kemudian saya punya menantu-menantu 3. Yang satu dulunya belum kenal Tuhan. Yang satu masih dari Katolik. Tapi yang satu saya dorong. Mau kawin sama anakku, mesti percaya Yesus baptis. Ya om. Sudah akhirnya mau. Yang dari istrinya Pastor Gary juga sekarang percaya Yesus dan turut melayani. Semua menantu-menantu juga ikut ibadah sekarang. 1 Timotius 6 ayat 6, tetapi ibadah yang disertai rasa puas merupakan keuntungan yang besar. Jadi ketika saudara menentang spirit Fir'aun, kemudian saudara tetap bersama-sama keluarga beribadah, tidak akan kekurangan keuntungan. Tetapi acap kali saudara menjadi orang tua itu orang tua yang sepertinya orang tua kuat. Tuhan tidak mencari orang tua yang kuat. Ayah ibu yang kuat. Kenapa? Karena Bible menyebutkan kekuatannya menjadi sempurna di dalam kelemahan kita. Orang tua yang merasa kuat, dia tidak merasa butuh doa. Tidak merasa butuh ibadah ketika mengambil keputusan tanpa bertanya sesuai kehendaknya. Tetapi kalau saudara sebagai orang tua bukan merasa kuat dengan kekuatanmu, tetapi engkau berkata, kecuali engkau tolong aku tidak mampu Tuhan, aku perlu urapanmu. Kecuali kau tuntun aku enggak bisa jalan loh Tuhan. Kecuali kau memberkati aku. Bagaimana keluarga ini terpelihara? Tuhan mencari orang tua yang berkata demikian. Yesus, aku lemah, aku perlu engkau. Aku perlu urapanmu. Aku mengajak mereka, keluargaku beribadah. Dan lihat saudara, orang yang beribadah dibedakan dengan yang tidak beribadah. Keluargamu dibuat berhasil, beruntung, dan berbahagia. Katakan amin. Dan dalam kelemahanmu, kuasa Tuhan menjadi sempurna. Perhatikan saudara, di Bible ada contoh seorang ayah bernama Daud yang membawa anaknya beribadah pada Tuhan. Siapa yang tidak tahu Daud? Daud adalah pribadi yang dikenan Tuhan. Penyertaan Tuhan selalu ada bagi dia. Perlindungan Tuhan selalu nyata atas dia. Kemenangan ada bagi Daud, apalagi berkat dan kelimpahan. Terus ada atas Daud. Dan kita tahu Daud ini mengasihi Tuhan. Orang tua yang mengandalkan Tuhan, suka memuji-muji Tuhan dan melakukan perintah Tuhan. Tapi perhatikan sini, Daud tidak hanya menikmati Tuhan sendirian. Dia mengingatkan anaknya untuk beribadah pada Tuhan yang sama. Di mana ayatnya? 1 Tawarikh 28 ayat 9 dikatakan begini. Dan engkau Salomo anakku, kenallah Elohim ayahmu. Beribadahlah kepadanya dengan sepenuh hati dan dengan kerelaan jiwa. Alangkah indahnya saudara kalau suara ini
ada pada dirimu sebagai orang tua, sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai oma. Engkau berkata seperti ini, beribadahlah kepadanya. Seperti ayahmu, seperti omamu. Dengan sepenuh hati dan dengan kerelaan jiwa. Dan apa yang terjadi, saudara? Ketika orang tua menasihati itu, 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 3, Salomo mengasihi Yahweh dengan hidup menurut ketetapan-ketetapan Daud ayahnya. Salomo taat pada Daud, melihat bagaimana Yahweh menyertai Daud, Salomo meneladani Daud ayahnya. Dan kemudian Tuhan menawarkan kepada Salomo, kamu minta apa yang ingin kau minta. Dan saudara tahu peristiwanya itu. Akhirnya Salomo diangkat Tuhan tinggi-tinggi. Salomo minta hati yang berpengertian dan Yahweh memberikan apa yang Salomo minta. Bahkan Yahweh memberikan lebih jauh melebihi yang Salomo pikirkan. Dan yang Salomo minta, Yahweh berikan kepadanya. Apa yang diberikan? Ayat 13, aku juga akan memberikan kepadamu apa yang tidak engkau minta. Baik kekayaan, kehormatan, sehingga di sepanjang umurmu tidak akan ada seorang pun yang seperti engkau di antara para raja-raja. Dan jika engkau hidup menurut jalanku dengan memegang ketetapanku dan perintahku sama seperti Daud ayahmu, maka aku akan memberikan umur yang panjang kepadamu. Perhatikan di sini saudara, anak yang diajari beribadah, Tuhan memberikan kekayaan, kehormatan, kejayaan, bahkan panjang umur. Siapa yang tidak mau anak-anaknya semacam itu? Orang tua, siapapun saudara, siapa yang rindukan kekayaan, kehormatan, kejayaan, panjang umur? Lambaikan tangan tinggi-tinggi. Terimalah pengurapan malam hari ini. Jadi dalam nama Yesus. Tepuk tangan yang meriah bagi Kristus Yesus Tuhan. Katakan amin. Di balik anak hebat, ada orang tua yang hebat. Yang membawa anak-anak kenal Tuhan. Bawa anak-anak beribadah kepada Tuhan. Orang tua yang memprioritaskan Tuhan. Akan ditiru oleh anak-anak. Anak akan meneladani orang tua dalam beribadah dan mengandalkan Tuhan. Ketika orang tua engkau beribadah, engkau mengangkat tangan, engkau jatuh air mata, engkau beribadah dengan hati. Lalu anakmu tanpa kau ajari akan mencontoh. Tetapi ketika engkau beribadah, engkau suka berkata negatif. Engkau suka bergosip. Engkau suka mencela. Bahaya besar saudara. Yang perlu great parent lakukan adalah ajar dan ajak anak-anak bersama duduk menyembah, beribadah bersamamu. Amsal 22 ayat 6, latihlah seorang anak di jalan yang seharusnya, maka ketika ia dewasa, ia tidak akan meninggalkan jalan itu. Latih itu mengajari. Latih itu tidak cukup sekali, tapi berkali-kali. Mengajar, mengajak, melatih. Contoh misalnya, orang tua mengajarkan kepada anak 5 hal yang tidak boleh dilakukan dengan tergesa-gesa. Misal, diajar, dilatih. Jangan bucin. Wah ini penting sekali ini saudara. Orang tua mengajar, jangan bucin. Kalau punya anak bucin, waduh, serius itu, buruk sekali itu. Mudah jatuh cinta dan kemudian bucin sama orang itu. Habis ini. Tapi mesti diajar, saudara. Apalagi, jangan tergesa-gesa jatuh cinta. Jangan tergesa-gesa dalam mengambil keputusan besar. Jangan tergesa-gesa memberi kepercayaan kepada orang. Jangan tergesa-gesa
menghakimi karakter seseorang. Jangan tergesa-gesa ketika engkau alami kesulitan, menyerah, give up. Ini contoh-contoh. Dan saya rindukan supaya orang tua di tempat ini adalah orang tua yang sukses, menjadi great parents. Dan mengajak anak, melihat anak-anak sukses saat saya masih hidup, itu kerinduan saya. Sebab itu, kalau dulu ada kebanggaan toh, pendeta itu kebanggaannya begini. Sampai tua, sampai begini, masih khotbah di mimbar, itu bangga. Saya ini anti mainstream. Itu kebanggaan yang bodoh. Saya tidak mau. Walaupun mainstreamnya adalah begitu. Setia sampai akhir, sampai tua, masih gini di mimbar. Lalu masih khotbah, saya enggak mau. Masih sehat kayak begini, saya berikan mimbar kepada generasi penerus. Sehingga bukan nanti saya mati, saya enggak tahu apa-apa, tetapi ketika saya masih hidup, saya masih bisa tersenyum. Lebih hebat. Wah, pencapaiannya lebih dahsyat. Bisa tersenyum, bisa bangga. Dan saya menikmati karya Tuhan melalui generasi berikut. Itulah yang saya rindukan. Sebab itu, saya mau menyampaikan kepada para senior, beri jalan kepada orang muda untuk berkarya. Anak-anakmu dipakai Tuhan luar biasa. Ayo kita tepuk tangan yang meriah bagi Kristus Yesus Tuhan. Yuk kita berdiri bersama-sama, saudara. Puji Tuhan, haleluya. Naikkan pujian ini, kasih Bapa. Dia Bapa yang mengasihi, seperti mentari, seperti gelombang samudra, takkan pernah berhenti. Dia mengasihi sebagai Bapa kepada kita. Biarlah engkau juga sebagai orang tua mengasihi anak-anak. Bawa mereka kepada Tuhan untuk beribadah. Seperti mentari yang bersinar. Seperti itu kasih Bapa. Seperti gelombang samudra, takkan pernah berhenti kau mengasihiku. Semua katakan, seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Segala lembah bayang mau, demikian dalam kau tebus hidupku. Semua mengangkat tangan, katakan, kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Ya, kita akan diurapi. Untuk kali ini saya dan Pastor Gary akan masuk ke tempat duduk saudara. Saudara tetap di tempat. Ya, saya berharap Bu Hana untuk ikut pengurapan sih. Cuma karena tadi sebetulnya mau berangkat ke sini itu antara limbung gitu karena capek di Manado perjalanan. Sebelum di sini pun dikerik tadi sama rekan merah semua. Tapi saya bilang sudah nggak usah ikut memimpin pujian, tetapi tetap semangatnya tetap
besar dan dia tetap bisa memimpin tadi. Saudara, saya sendiri dipimpin dalam pujian tadi kan diberkati Tuhan. Betul? Saudara diberkati Tuhan tadi dipimpin dalam pujian penyembahan tadi kan berganti-berganti lagunya itu bagus sekali gitu saudara. Memang kita bersyukur ada Pak Ferry, puji Tuhan dan tim musik, worshipers. Tetapi saya sendiri melihat ada pemakaian Tuhan atas Buhana juga dalam pujian penyembahan. Oke, kali ini saya dan Pastor Kiri yang akan masuk ke saudara. Dan ketika saudara sudah diurapi, saudara nanti boleh meninggalkan tempat. Sebab itu kita akan membawa persembahan terlebih dahulu. Dan semua persembahan akan difokuskan untuk renovasi gedung di tampak depan itu, saudara. Kalau tadi pagi ada suami istri yang berani melepas 400 juta satu keluarga. Saya rindukan saudara ketika engkau melihat rumah Tuhan yang masih belum selesai. Ayo punyailah hati untuk berkorban, bukan ala kadarnya. Tetapi Tuhan, aku mencintaimu, aku mencintai rumahmu. Aku mau rumahmu diperbaiki. Dan mari saudara kita akan membawa persembahan kita. Tuhan Bapa yang baik, kami sudah diselamatkan, kami sudah Kau jadikan warga surga, dan kami juga dapatkan penghasilan. Kami mau sisihkan penghasilan kami untuk kami pakai merenovasi rumah Tuhan di tempat ini. Ada banyak yang perlu diperbaiki. Kami mau memberi dengan hati, bukan ala kadarnya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Engkau Tuhan, Roh Kudus berbicara kepada setiap anak-anak Tuhan yang ada, baik para deacon, jemaat pada umumnya. Kau berbicara Tuhan, Kau sendiri yang memerintahkan mereka untuk berkorban secara khusus dalam penyelesaian renovasi bait-Mu ini. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, haleluya, amin. Silakan petugas untuk bisa mengkolek persembahan jemaat. Puji Tuhan, haleluya. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan YHS Media. Untuk mendukung pelayanan kami, saudara bisa memberikan persembahan dan persepuluhan dengan scan barcode kris lewat aplikasi BCA Mobile, Dana, OVO, GoPay, Link Aja, atau ShopeePay. Atau Anda bisa transfer ke rekening BCA Sinode Gereja YHS di nomor rekening 0109229000 atas nama Gereja YHS. Teruslah dukung kami dalam melayani jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Yeshua HaMashiach bless you. Mari berdoa bersama saya. Tuhan Yesus, semua Tuhan Yesus, aku datang padamu. Aku rindukan urapan-Mu menjadi orang tua yang hebat sesuai firman-Mu. Tolonglah aku, pulihkanlah rumah tanggaku, berkatilah keluargaku, di dalam nama Yesus. Aku berjanji, melalui diriku, semua anggota keluarga, aku bawa beribadah, dalam nama Yesus. Berkati rumah tanggaku, berkati keluargaku, dalam nama Yesus. Aku terima pengurapan, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin, 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 amin. Dari mana dulu ini ya? Dari depan atau dari belakang ya? Dari depan ya. Dari depan. Dari sini ya ke sana ya. Oke. Mengangkat tangan, terimalah berkat Tuhan, anugerah Bapa Yahweh. Dalam Tuhan Yesus HaMashiach, kuasa Roh Kudus memberkati, menyertai
mengajar, mengajak, memberi kemampuan kepada semua orang tua untuk mengajar anak-anak untuk beribadah. Kami tolak spirit Fir'aun atas keluarga kami. Pakailah kami semua yang mengangkat tangan ini menjadi motor penggerak oleh kuasa Roh Kudus, membawa semua anggota keluarga beribadah di tempat ini. Berkat-Mu atas umat-Mu dalam Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Semua katakan. Seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra, tak pernah berhenti Kau mengasihiku, seperti tingginya langit biru. Demikian kini kasih Bapa, sedalam lembah bayang mau, demikian dalam Kau tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra, takkan pernah berhenti Kau mengasihiku, seperti tingginya langit biru. Demikian kini kasih Bapa, sedalam lembah bayang mau, demikian dalam Kau tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih
seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra, takkan pernah berhenti Kau mengasihiku. Seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Sedalam lembah bayang mau, demikian dalam Kau tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu, kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu, kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu, kasih-Mu, kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Kasih-Mu lebih dari
kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya